Di bahasan bab kedua ini, kita akan membahas teori-teori evolusi dari para tokohnya. Nah, yang pertama, kita akan bahas mengenai teori evolusi Lamarck. Pencetusnya adalah Jean Baptiste Lamarck. Nah, Lamarck memiliki teori evolusi bernama prinsip pakai dan tidak dipakai. Nah, teori ini terkenal dengan contohnya yaitu jerapah. Kita tahu jerapah ya, berleher pendek dan juga berleher panjang. Nah, kalau Lamarck itu berteori bahwasanya prinsip pakai dan tidak dipakai itu membuat jerapah dari yang berleher pendek memiliki leher yang panjang. Karena mereka harus meraih apa? Makanan yang tinggi. Dengan begitu leher mereka menjadi panjang. Nah, teori ini kemudian diperdebatkan. Kemudian ada pula tokoh-tokoh teori evolusi berikutnya, yaitu Alfred Russel Wallace dan juga Charles Darwin. Nah, Alfred Russel Wallace adalah salah satu tokoh yang juga terkenal dalam membagi flora dan fauna di Indonesia. Kita dapat lihat di sini ada peta pembagian wilayah Indonesia berdasarkan flora faunanya. Nah, Alfred Russel Wallace menemukan bahwasanya fauna yang ada di barat Indonesia mirip dengan fauna yang ada di benua Asia. Dan yang ada di benua Australia itu mirip dengan Indonesia di bagian timur. Nah, Alfred Russel Wallace ini berpikiran, apakah jangan-jangan flora dan fauna yang ada di Indonesia itu berasal dari Asia dan Australia dengan berbagai macam perbedaan yang mempengaruhinya. Ada modifikasi di dalamnya. Nah, kemudian ada pula Charles Darwin. Ia juga merupakan salah satu tokoh teori evolusi yang mengarungi dunia. Teman-teman bisa lihat di sini ada peta dunia yang diarungi pulau-pulau. Nah, salah satu pulau yang berkesan bagi Charles Darwin adalah Kepulauan Galapagos. Nah, di Kepulauan Galapagos ini dia menemukan hewan-hewan yang tidak bisa kita temui di belahan dunia manapun. Nah, salah satu contoh yang terkenal adalah burung finch dan juga kura-kura Galapagos. Nah, dari burung finch sendiri, mereka memiliki beraneka ragam paruh. Ada yang kuat, ada yang panjang, ada yang pendek. Begitu pula juga dengan kura-kura Galapagos. Ada yang berleher pendek dan juga ada pula yang berleher panjang. Nah, perbedaan-perbedaan ini memunculkan sebuah teori dari Charles Darwin. Apakah mereka semua berasal dari satu spesies yang sama, yang kemudian mengalami modifikasi? Nah, temuan dari kedua penemu di belakang saya ini menemukan sebuah teori yang bernama penurunan dengan modifikasi. Dalam bukunya, Darwin tidak pernah menjelaskan atau memberikan istilah evolusi, melainkan penurunan dengan modifikasi. Oke, ada sedikit tambahan mengenai ini ya, teori dari evolusi Lamarck dan juga Darwin untuk sekedar tambahan materi saja. Kita akan mulai dulu dari prinsip teori evolusi Lamarck lebih lengkapnya ya. Jadi Lamarck ini memiliki dua prinsip dalam teori evolusinya, yaitu prinsip dipakai dan tidak dipakai atau bahasa Inggrisnya use and disuse gitu ya, yang sudah kita bahas, dan juga prinsip pewarisan karakter yang diperoleh. Nah, kira-kira apa sih penjelasannya? Penjelasannya adalah untuk prinsip dipakai dan tidak dipakai, ibaratnya jika ada organ yang itu sering dipakai, maka itu akan mengalami pembesaran atau peningkatan, atau ya peningkatan fungsi lah. Misalnya contohnya pada jerapah tadi ya, kalau dia sering menjulurkan lehernya menjadi lebih panjang, ya ada peningkatan lah di situ. Begitu juga sebaliknya, yaitu tidak dipakai. Misalnya suatu organ itu jarang atau tidak pernah dipakai, maka dia akan mengalami apa? Penyusutan atau penurunan fungsi. Jadinya dia malah apa ibaratnya? Terresidu gitu ya, atau terkikis gitu ya fungsinya, atau mungkin tidak lagi optimal fungsinya. Nah, untuk prinsip yang kedua, ini ada prinsip warisan karakter yang diperoleh, itu adalah perubahan sifat yang didapatkan oleh suatu individu semasa hidupnya, atau pada prinsip pertama tadi, prinsip dipakai atau tidak dipakai, itu akan diwariskan keturunannya. Jadi keturunannya itu tidak perlu memulai dari awal lagi, tetapi sudah mewarisi sifat dari leluhurnya. Jadi misalnya pada jerapah itu lehernya leluhurnya sudah panjang, nanti turunannya itu tidak perlu
mulai dari awal lagi, dari leher pendek, tetapi sudah otomatis memiliki leher yang panjang. Jadi dia tidak harus mulai dari awal. Nah, namun akan tetapi teori evolusi Lamarck ini berhasil dibantah. Nah, kira-kira oleh siapa nih? Ada yang tahu? Yang membantah evolusi Lamarck itu adalah August Weismann di eksperimennya, yaitu menggunakan apa? Tikus ya. Jadi Weismann ini memotong ekor tikus betina dan jantan, yang mana kemudian itu dikawinkan hingga generasi ke-19. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat gambarannya, ada tikus jantan dan betina, yang mana ekornya ini diamputasi dan dikawinkan sebanyak 19 generasi ya. Tapi hasilnya selalu saja sama, yaitu apa? Offspring ini ya, atau keturunannya itu kembali memiliki ekor yang utuh. Padahal kalau di prinsip yang dimiliki Lamarck tadi, di prinsip kedua, seharusnya keturunannya itu sudah tidak lagi memiliki sifat dari leluhurnya atau orang tuanya atau induknya gitu ya. Tetapi di sini dibuktikan bahwasanya anaknya masih tetap memiliki bahkan sampai generasi ke-19. Nah, dari hal itu maka teori evolusi Lamarck ini akhirnya terbantah. Nah, namun ada nih teori yang sampai sekarang ini masih relevan atau masih lolos uji apa ibaratnya uji tes atau uji teori. Itu teori evolusi milik siapa? Yang kita gunakan dan kita pakai sampai saat ini itu milik evolusi dari Darwin atau prinsip teori evolusi dari Darwin. Nah, kira-kira bagaimana sih sebenarnya awal mulanya? Ini dimulai dari hasil pengamatan Darwin yang kemudian nanti disimpulkan. Nah, jadi ada 4 hasil pengamatan Darwin dari ekspedisinya ya, untuk kemudian menghasilkan karyanya di The Origin of Species. Hasil pengamatan yang pertama itu adalah setiap populasi itu memiliki variasi di dalam individunya. Jadi misal ada warnanya yang beda, rambutnya yang bermacam bentuknya, ada yang warna rambutnya berbeda, ada yang rambutnya pendek, keriting, lurus, tingginya juga bermacam-macam. Itu salah satu bentuk variasi ya. Kemudian di pengamatan yang kedua, ini adalah sifat-sifat makhluk hidup itu diwariskan dari orang tua atau induk ke keturunannya. Jadi teman-teman tahulah di dalam ilmu genetika ya, kita itu memiliki sifat campuran dari ayah dan ibu kita. Nah, itu sudah jadi rahasia umum ya. Yang ketiga, ini semua spesies itu mampu menghasilkan keturunan yang lebih banyak daripada daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu, di poin pengamatan yang keempat, karena daya dukung lingkungan itu tidak mencukupi, maka pasti akan ada individu yang tidak dapat bertahan hidup, entah karena kelaparan, karena mungkin penyakit, atau mungkin diburu oleh para predator. Gitu ya. Nah, dari keempat hasil pengamatan ini, Darwin menyimpulkan 2 poin. Yang pertama adalah individu-individu dengan sifat warisan yang menguntungkan itu akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan dan bereproduksi lebih banyak dibanding individu yang lain. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu atau makhluk hidup yang itu lebih menguntungkan sifatnya untuk dia dapat bertahan hidup di alam, dia akan bertahan hidup lebih baik. Nah, gitu. Karena dia bertahan hidup lebih baik, maka bereproduksinya juga lebih baik atau lebih banyak daripada individu yang mungkin sifatnya tidak menguntungkan. Dan yang poin kedua, karena kemampuan tiap individu itu untuk bertahan hidup tidak setara, maka yang mampu bertahan itu adalah yang memiliki sifat menguntungkan atau sifat yang adaptable atau mampu beradaptasi dengan baik. Bukan yang paling kuat ya, bukan sifat yang kuat, tapi sifat yang menguntungkan untuk suatu makhluk hidup itu bertahan hidup. Ini adalah beberapa karya dari Charles Darwin. Nah, yang paling terkenal adalah karyanya dalam The Origin of Species. Nah, di sini selain ia tidak mengatakan adanya istilah evolusi, ia juga mengatakan bahwasanya manusia bukanlah keturunan dari kera. Kata keturunan dari kera adalah muncul akibat adanya miskonsepsi kita dalam memahami apa itu evolusi. Nah, dalam bukunya juga, ia juga menjelaskan tentang mekanisme-mekanisme evolusi yang ia pahami, yaitu dengan konsep seleksi alam. Nah, di bab 3 ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih mekanisme dan mengapa makhluk hidup itu berevolusi atau berubah dari generasi ke generasi. Atau tadi kita sebutnya, dari satu spesies bisa berubah menjadi beragam spesies. Nah, kita akan menikmati sambil menonton, mengamati kelinci-kelinci yang lucu di bawah ini.